Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Galih Parifa. Saya dari mahasiswa Teknik Informatika Uinsus Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat langkah-langkah dalam membuat basis data atau database. Yang pertama diawali dengan permodalan konseptual, lanjut ke permodalan fisik, kemudian saya lanjutkan ke Data Definition Language atau biasa disebut DDL, dan terakhir Data Manipulation Language atau biasa disebut DML. Nah, sebelum itu langkah pertama yang kita lakukan yaitu permodalan konseptual. Pada kasus yang sudah diberikan oleh Pak Sonto sebelumnya, yaitu kita diberikan dua entitas ya. Entitas yang pertama yaitu guru dan juga entitas yang kedua yaitu mata pelajaran. Nah, yang akan kita lakukan yaitu membuat relation modelnya dan juga atribut atau juga elemen yang ada pada setiap entitas tersebut. Nah, pasti setiap entitas memiliki atribut yang ada pada entitas tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, kita diberi dua entitas, yang pertama guru dan juga mata pelajaran. Nah, pasti pada entitas memiliki atribut. Nah, apa saja penunjang atributnya? Yaitu seperti guru, ada ID guru, kemudian ada apa lagi ya? Ada nama, kemudian ada tanggal lahir, boleh, ada tempat tinggal, segala macam. Nah, seperti yang sudah buat sebelumnya, yaitu saya membuat seperti guru memiliki atribut ID guru, kemudian nama, tanggal lahir, tempat tinggal, usia, dan boleh yang lain. Kemudian mata pelajaran, ada saya buat pertama kode mapel dan juga nama. Nah, pada di ID guru ini ada berbeda ya, ada pagar, sini ada bintang, ada bulat kosong. Nah, di sini maksudnya yaitu pertama dari pagar. Pagar ini maksudnya itu primary atau unique ID, yang mana setiap entitas memiliki elemen atau nilai khususnya itu. Seperti atau yang tidak dimiliki oleh entitas lain seperti ID guru ini, karena tidak mungkin sebuah entitas atau entitas yang lain memiliki atribut yang sama serupa gitu. Nah, kemudian ada penunjangan lain yaitu kayak mandatory dan juga opsionalitas gitu. Seperti nama. Nah, nama ini kan bisa ada pada entitas lain seperti entitas jabatan misalnya atau yang lain. Kemudian ada tanggal lahir. Nah, tempat tinggal, maksud pada bulat kosong ini disebutkan boleh diisi oleh user atau pengguna yang akan mengisikan data, atau boleh tidak, atau boleh kosong. Nah, itu maksudnya. Kemudian pada kita balik ke mata pelajaran, entitas mata pelajaran memiliki unique ID-nya kode mapel atau yang bisa kita disebut ID mapel boleh mata pelajaran. Saya singkat saja ya kode mapel. Eh, ini pasti tidak dimiliki oleh entitas lainnya. Tidak mungkin guru memiliki kode mapel ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada mandatory dari nama. Nah, nama ini seperti nama pelajarannya gitu. Oke, kita lanjut kepada relational modelnya. Di sini karena guru dan mata pelajaran ini memiliki relational model many to many. Kenapa? Karena guru boleh memiliki banyak mengajari beberapa mata pelajaran. Nah, sedangkan mata pelajaran ini boleh dimiliki oleh beberapa guru. Nah, gitu. Dan many ini maksudnya itu boleh diambil banyak ya, lebih dari satu gitu. Sedangkan yang garis putus-putus adalah opsionalitasnya, boleh atau tidak. Misalnya kalau kita buat garis lurus, garis yang solid itu maksudnya adalah guru wajib memiliki satu gitu. Seperti itu. Kita akan masuk pada tahap membuka aplikasi data model. Nah, pada tahap ini kita akan melanjutkan permodelan konseptual kita, yaitu membuat entitas, kemudian menambahkan atributnya. Namun kita lakukan pada Oracle Data Modeler, ya kan, SQL Developer Data Modeler, yang dimana kita bisa mendesain eh, sebelum kita lakukan DDL atau DML nantinya. Teman-teman bisa boleh download dulu di Chrome atau search engine teman masing-masing. Kalau saya downloadnya di Chrome ya. Eee, Kemudian teman cari Oracle Data Modeler. Nah, teman bisa download.
Nah, untuk membuat seperti hal ini ya, yang sebelumnya kita sudah rancang ya, merancang yang akan kita gunakan nantinya dalam database, yaitu ada dua entitas ini. Nah, dan kita desain di Oracle Data Modeler. Ya. Caranya yaitu yang pertama kita akan membuat entitas terlebih dahulu, yaitu kalau di atas ini, tools-tools di atas ini, yaitu cari new entitas. Nah, yang ini ya, ada logo kayak tabel, terus ada gear ya, dan tekan yang gitu. Kemudian teman bisa drag atau nih buat persegi, boleh persegi atau persegi. Nah, teman-teman akan diarahkan seperti ini tampilannya. Nah, teman-teman bisa buat nama entitasnya, kita buat entitas dulu ya. Guru. Nah, oke, kita tekan oke saja dulu. Nah, teman-teman bisa tambah lagi, tekan lagi boleh, atau langsung drag saja. Teman boleh asal boleh serah di mana, tapi dalam eh, dalam ini ya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan di sini mata pelajaran. Oke. Nah, kita sudah membuat dua entitas, namun kita belum menambahkan atributnya. Nah, seperti ini. Dan untuk menambahkan atribut, teman-teman bisa klik dua kali pada tabel yang entitas yang teman-teman inginkan, atau membuat mata pelajaran dulu, atau guru terlebih dahulu, terserah teman. Atau bisa klik kanan, kemudian properties ya. Teman, bisa klik dua kali. Kemudian teman-teman di bawah sini ada kolom baris attributes di bawah general, teman-teman bisa tekan. Nah, teman-teman akan ada tampilan seperti ini. Nah, teman-teman bisa tambahkan atribut di sini. Ada logo tambah ini ya, add attributes at the end of the list. Oke. Teman-teman pertama ya, seperti hal tadi, kita tambahkan ID guru, nama, tanggal lahir, tinggal, usia sesuai nilainya, elemennya. Sama ID guru. Kemudian teman-teman bisa atur tipe datanya, tekan logikal agar bisa kita pilih tipe datanya. Kan ini ID guru ya, ID guru ini varchar karena dia bukan sebuah operasional. Dan varchar, kemudian size-nya berapa? Kita tentukan misalnya 10 deh. 10. Kemudian karena ini adalah harus diisi dan ini adalah salah satu unique ID yang ada pada entitas ini, entitas guru. Nah, teman-teman bisa tekan centang pada mandatory, kemudian pada primary ID. Kemudian tambahkan lagi atributnya itu nama. Nama. Kemudian tipe datanya varchar lagi. Kemudian scroll, size-nya kita buat 30 deh. Kemudian karena ini tidak unique ID yang bisa sama dengan entitas lain, teman-teman buat mandatory karena harus diisi, nggak boleh not null ya, nggak boleh kosong gitu. Kemudian kita tambahkan lagi, kita buat tanggal lahir lagi. Jika karena tanggal lahir ini adalah date ya, tipe datanya date. Kita sudah tentukan date. Kemudian mandatory ya, wajib diisi ya. Kemudian kita tambahkan lagi tempat tinggal. Nah, berbeda dengan tanggal lahir, nama, dan ID guru, tempat tinggal kita akan buat, kita pilih dulu varchar. Dia adalah eh, boleh diisi oleh pengguna atau tidak. Nah, makanya kita di sini boleh nol ya. Tentukan size-nya tertinggal misalnya 50 dan 60. Dan ini karena boleh diisi ataupun tidak, maka kita tidak membuat value-nya ya. Dan kita tambah lagi, kita buat usia. Usia. Ini number ya, number. Number. Itu data number. Oke, sudah.
Nah, karena usia boleh diisi oleh pengguna atau user, boleh tidak, maka kita tidak akan mencentang ini. Kita tekan OK. Nah, terlihat bahwa entitas guru sudah memiliki atribut-atributnya dan memiliki di sini memiliki ID, yaitu ID guru, kemudian atribut penunjang lainnya. Kemudian kita akan menambahkan atribut yang ada pada mata pelajaran. Nah, teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, di sini teman-teman sudah diarahkan pada atribut. Teman-teman bisa tekan tambah sama hal yang seperti tadi. Dan teman-teman tentukan unique ID-nya atau primary key. Teman-teman bisa buat kode ya, kode mapel, logika, dan size-nya kita tentukan acak, dan mandatory, primary ID, teman-teman bisa tambah lagi nama mata pelajaran ya di sini ya, logika, acak, kita buat namanya 25, 20 deh. Teman buat mandatory karena wajib diisi ya nama-nama mata pelajaran itu. Bisa tekan OK. Nah, di sini teman-teman sudah menambahkan atribut pada tiap entitas, yaitu entitas guru dan mata pelajaran. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buat entity relationship-nya, itu hubungan antara entitas. Nah, di sini karena hubungan guru dan mata pelajaran ini adalah many to many. Kenapa? Karena guru ini boleh mengambil beberapa pelajaran atau mengajarkan beberapa mata pelajaran dan mata pelajaran boleh diambil lebih atau satu atau lebih oleh guru. Nah, gitu. Jadi teman-teman bisa tekan ini di atas close yang tadi, kita cari ini now one-to-one relation atau boleh yang lain, tapi saya gunakan yang ini. Kemudian teman-teman tekan entitas pertama dan teman-teman arahkan ke entitas kedua. Nah, ini teman-teman hubungkan, teman-teman klik. Nah, teman-teman akan diberi tampilan seperti ini. Relasi satu udah. Kemudian di sini karena kardinalitasnya boleh diambil satu atau lebih. Nah, maka teman-teman pilih yang ini ya. Ini yang di atas satu ini, yang ada bintangnya. Kemudian di sini juga mata pelajaran boleh diambil oleh beberapa guru dan opsionalnya teman-teman centangkan kepada guru, centangkan ya karena guru ini boleh mengambil atau tidak mata pelajaran. Nah, sedangkan mata pelajaran boleh mengambil guru atau tidak. Teman bisa tekan OK. Nah, jadi di sini terlihat bahwa guru memiliki hubungan many to many pada mata pelajaran. Nah, seperti yang belum saya sampaikan bahwa hubungan many to many antar entitas itu akan menghasilkan entitas baru. Nah, ini entitas yang bernamakan foreign key-nya, foreign relationship. Karena dia akan menghubungkan guru dan mata pelajaran. Nah, nanti akan tercipta entitas baru. Kalau masih bingung, teman-teman bisa tekan di sini engineer to relational, teman-teman tekan engineer. Nah, nih, maka terlihat bahwa ada entitas baru yang ada pada tabel guru dan mata pelajaran. Maka akan tercipta 3 entitas yang ada dalam data model. Nah, selanjutnya kita akan membuat DDL atau permodelan fisiknya. Kita akan ngoding di SQL Plus untuk menuliskan script membuat tabelnya dari DDL, kemudian kita lakukan DML. Nah, baik. Kemudian kita akan masuk pada tahap di mana kita akan melakukan DDL dan juga DML. Nah, DDL ini adalah data definition image dan sedangkan DML adalah data manipulation image. Nah, maksud dari DDL dan DML adalah DDL ini adalah mencakup seperti kita mendefinisikan kayak create, kemudian alter, kemudian drop. Nah, create adalah kita membuat, kemudian drop kita membuang, dan alter kita mengubah. Nah, kemudian ada juga DML. DML ini seperti mencakup insert, kita mengisipkan, kemudian ada delete, kita menghapus, cascade, update, dan lain-lain. Nah, langsung saja kita akan diberi tampilan seperti ini. Enter username, di mana kita akan memasukkan sistemnya gitu, username dari Oracle ini. Jadi
sys atau sys. Oke. Nah, seperti ini ya, ikuti perintahnya. Kemudian enter. Nah, teman-teman akan disuruh masukkan password. Nah, password di sini teman-teman password yang dimana teman-teman melakukan penginstalasian Oracle Express Edition sebelumnya. Nah, di sini saya akan memasukkan. Di sini memang tidak terlihat bahwa kita memasukkan password, tapi di dalam Oracle Express di Oracle-nya sudah masukkan. Ini menjaga sebagai keprivasian dari Oracle. Kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian kita sudah connect to Oracle database-nya. Kemudian kita harus membuat user nih ke penggunanya. Kita harus membuat skemanya untuk membuat data yang sudah kita rancang tadi, kita desain tadi sebelumnya. Ada guru dan mata pelajaran tadi kan. Nah, jadi kita harus membuat skemanya terlebih dahulu. Dengan cara perintahnya create user. Misalnya teman-teman mau buat DB sekolah, database sekolah kan, sekolah itu misalnya. Kemudian identified by passwordnya apa? Misalnya database sekolah misalnya, ya kan? Atau data sekolah aja. Namun teman-teman pasti akan error pada common usernya karena belum terdefinisikan. Nah, langkahnya itu teman-teman memberi perizinan dulu pada user dalam menuliskan script. Jadi perintah ini adalah membuat perizinan supaya kita bisa melakukan perubahan dalam script internal dari Oracle. Alter session set ini. Nah, seperti ya ini langkahnya, jangan lupa semikolon. Kemudian teman-teman enter, alter session set. Nah, sudah diberi perizinan. Kemudian teman-teman boleh buat usernya lagi, create user ini seperti ini, data sekolah. Kemudian enter. Nah, skema atau usernya sudah dibuat. Nah, teman-teman, kemudian kita akan lakukan pemberian hak akses kepada pengguna dalam database. Jadi, teman-teman boleh menuliskan grant database administrator DBA to namanya DB underscore sekolah semikolon enter kemudian sudah diberi hak akses kepada user dalam mengakses database. Kemudian kita akan lakukan setelah ini teman-teman misalkan mau disconnect, misalnya teman-teman sudah keluar dari aplikasi SQL Plus. Coba kita buat disconnect dulu, disconnect, enter. Kemudian connect kembali pada database kita, database. Bentar, kemudian masukkan passwordnya tadi. Oh, sebentar. Kita coba lagi. Salah password. Database sekolah sepatu ya. Kemudian enter. Kita masukkan data sekolah. Nah, kemudian connect. Selanjutnya, teman-teman, di sini kita akan melakukan DDL ya, Data Definition Language, di mana teman-teman membuat tabel, dua tabel sebelumnya yang teman-teman sudah desain di data modeler, di konseptual tadi. Jadi, tabel pertama atau entitas pertama yaitu tabel guru ya. Create tabel guru, buka kurung, seperti ini perintahnya. Create tabel guru, buat tabel guru. Kemudian apa saja atributnya? Pertama, primary key ya, seperti yang tadi kamu dalam tadi. ID guru, nama, tanggal lahir, macam. Pertama kita akan buat primary key-nya, ID guru. Kemudian kita akan menyusun tipe datanya, varchar, seperti ini penyusun. Varchar 2, kemudian teman-teman buat 10. Kemudian kurung dan not null, wajib diisi, koma, kemudian enter. Teman-teman membuat atribut lainnya, seperti nama guru, kemudian varchar 2, kemudian not null, koma, kemudian ada tanggal lahir ya. Lahir, kita singkat saja. Tanggal lahir adalah tipe data date ya, karena dia adalah tanggal. Kemudian not null. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian tempat tinggal. Tempat tinggal. Di sini tipe datanya varchar. Size-nya ada 50. Turun. Di sini karena boleh diisi pengguna ataupun tidak, maka kita
komakan aja karena kita tidak wajib diisi ya, jadi opsionalitas oleh pengguna. Kemudian enter. Kemudian kita buat primary key-nya. Ya, misalkan kita tidak menginput kolom lagi. Primary key-nya apa? ID guru. Kemudian enter, kita tutup semikolon. Kemudian tabel sudah dibuat. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen mendeskripsikannya atau menjabarkannya, tabel yang sudah teman-teman buat, boleh melakukan perintah describe. Describe atau des boleh saja disingkat. Guru, karena kita sudah membuat tabel guru. Nah, teman-teman sudah membuat tabel guru, itu ada ID guru, nama guru, tanggal lahir, tempat tinggal. Nah, misalkan kita lupa nih, kita akan menginput, lupa memasukkan kolom usianya, atribut usianya. Namun, teman-teman bisa menambahkan perintah ini, alter tabel, ubah tabel dari tabel apa? Tabel guru kan. Kemudian tambahkan add apa? Usia, ya kan? Tipe datanya apa? Number, ya kan? Nih. Kemudian semikolon, enter. Kemudian tabel sudah diubah. Nah, kita deskripsikan lagi ya. Des guru. Nah, usia sudah dimasukkan karena dia di usia itu boleh diisi atau tidak. Jadi opsionalitas. Jadi tidak ada nolnya. Boleh nol. Jadi teman-teman sudah membuat satu entitas yaitu entitas guru atau tabel guru. Kemudian kita akan membuat tabel kedua lagi, yaitu tabel mata pelajaran. Kita buat create tabel mata pelajaran. Kemudian kurung. Apa primary key-nya? Primary key-nya kode mapel ya. Kode mata pelajaran. Yaitu varchar. Size-nya 4. Tutup. Dan not null. Tidak boleh kosong. Kemudian kita enter. Kemudian nama pelajaran. Nama mapel. Varchar. Nama pelajaran ini 20 ya. Kemudian teman-teman buat primary key-nya apa? Primary key-nya kode mapel. Enter, tutup lagi semikolon. Kemudian tabel sudah dibuat. Jadi teman-teman boleh mendeskripsikannya lagi. Describe mata pelajaran. Nah, teman-teman sudah buat dua tabel ya di sini ada tabel guru dan juga tabel mata pelajaran. Nah, di sini. Namun teman-teman di sini ada tabel baru karena hubungannya many to many ya antara guru dan mata pelajaran. Guru boleh mengambil banyak dari mata pelajaran atau mengajarkan banyak mata pelajaran dan mata pelajaran boleh diambil dan diajarin oleh beberapa guru. Jadi seperti itu dan menciptakan entitas baru yaitu guru dan mapel, guru dan mata pelajaran. Kemudian kita create tabel. Tabel apa? Guru dan mata pelajaran. Gini. Boleh atau guru mapel boleh karena kita ngikutin ini ya. Pertama, kita tentukan ID primary key-nya. Karena di sini ada dua atribut foreign key-nya ya, ada dua dari guru dan juga mata pelajaran. Jadi teman-teman tentukan misalkan ID ya, ID misalnya varchar, varchar 2 dan ID-nya misalkan 3 ini not null dan koma dan kita akan buat primary masing-masing ini ada ID guru dan juga kode mapel karena primary key-nya ID guru dan juga kode mapel. Pertama kita buat ID guru, ID guru, misalnya varchar, kemudian kita akan buat kode mapel. Kemudian teman-teman buat primary key-nya yaitu ID dari guru mapel ini ya. ID, oke, kemudian koma,
Dan teman-teman juga buat foreign key-nya. Foreign key-nya yaitu karena dia adalah atribut hubungan dari ID guru dan juga mata pelajaran. Dapat foreign key-nya, key, burung, ID. Kita mereferensikan dari tabel guru, dari ID guru. Kemudian koma. Kemudian kita akan buat foreign key dari tabel mata pelajaran. Kode mapel ya, kode mapel. Dan referensikan dari kode dari mata pelajaran. Kemudian tabel sudah dibuat. Jadi teman-teman boleh mendeskripsikannya dari guru mapel, guru mapel. Nah, itu ada dimerikinya itu ada ID, kemudian ada ID guru yaitu dari foreign key dari tabel guru, kemudian ada kode mapel dari foreign key dari tabel mata pelajaran. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan melakukan DML yaitu pengisian data ke tabel masing-masing kolomnya. Yaitu ada DML tadi ada insert, update, delete, cascade, select. Nah, kemudian kita akan mengisikan misalkan tabel guru kayak kita buat insert into. Nah, seperti ini teman-teman. Insert into tabel apa? Tabel misalkan tabel guru, ya kan? Values-nya, nilainya pertama dari ID guru. Kalau teman-teman pengen masukkan dari ID guru saja, teman-teman bisa buat ID guru. Nah, cuman kita memasukkan semuanya. Jadi kita masukkan ID gurunya saat misalkan 12250111111 misalkan ya. Kemudian kita masukkan nama gurunya, nama guru misalkan eh Riko Setiawan boleh Riko Setiawan. Kita masukkan tadi ada tanggal lahir tuh kita masukkan dia susunannya seperti ini. Dia tanggal lahirnya 21 Oktober dalam bahasa Inggris OCT, kemudian bulannya misalkan bulan 60, oke 1980 ya. Dan kita petik kemudian koma, kita masukkan misalnya kita masukkan selanjutnya yaitu tempat lahir. Tempat lahir itu misalkan Pekanbaru, kayak Pekanbaru. Dan juga terakhir yaitu usia. Usia misalnya 30 seperti ini ya. Enter. Kemudian baris sudah dibuat. Nah, maksudnya baris baris yang kita masukkan tadi yaitu ada kita masukkan ID guru, kemudian nama guru, tanggal lahir guru, tempat lahir, tempat tinggal, kemudian juga usia sudah dimasukkan dan atau disisipkan di tabel guru. Kita misalkan mau nampilin, kita masukkan DML-nya, perintah select all, misalnya all itu dalam ini Oracle SQL Plus itu bintang ya, all from select all from tabel apa nih? Tabel guru kan, guru. Nah, ini sudah tampilkan. Jadi ID gurunya ini 1225011, kemudian nama gurunya, tanggal lahirnya, eh, tempat tinggalnya itu kan baru dan juga usianya 30. Nah, misalkan teman-teman mau nambahin lagi, boleh nambahin lagi. Kita up misalkan umurnya 40. Kemudian ini Jakarta misalkan ya, Jakarta. Kemudian ininya 75. Kita ngasal ya, kita belum kita hitung juga. Misalnya ngasal 70 Oktober. Ini April karena belum dihitung juga. Kemudian misalkan namanya Denis Irwan misalnya, Denis Irwan ya, Irwan misalkan. Dan ini tidak boleh nilai
primary key yang sama karena dia unik, salah satu unique key dia. Jadi kita nggak boleh dengan nilai yang sama. Jadi harus berbeda. Jadi misalkan kita buat di sini satu 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 itu dua. Gitu. Kemudian misalkan kita enter dan baris sudah terbuat. Misalkan kita eh mau nampilin lagi select all control. Nah, ada dua nilai. Misalkan teman-teman mau melakukan perubahan nama data, misalkan di umur salah, misalkan boleh melakukan perintah ini. Melakukan yaitu update. Kalau teman-teman mau hapus, kita tekan delete. Teman-teman kita melakukan memperbarui data, kita buat update guru. Update ya guru ya. Guru, update tabelnya, update guru. Kita melakukan perubahan tadi usia ya. Usia, set usia sama dengan apa? Misalkan kita mau buat 34, misalkan. Kita buat ininya, where, di mana kita menyeleksi. Nah, kita menentukan kondisi atau kriteria dari data yang ingin kita ubah. Where, kita buat where, eh, misalkan ID guru, boleh ID guru, kita misalkan ini. ID guru sama dengan 122501111 karena kita mau ubah dari Denis Irwan kita buat 112 kita ketik kita tutup kurung semikolon enter dan satu baris sudah diupdate sudah diperbarui kita coba cek lagi select select all from guru enter. Nah, Dennis Irwan sudah diupdate ya usianya menjadi 34. Misalnya, misalkan teman-teman mau buat nyisipkan data baru nih, DML lagi di tabel mata pelajaran. Teman-teman boleh melakukan perintah insert into tabelnya apa? Tabel mata pelajaran. Kemudian values-nya, nilainya misalnya. Values-nya yaitu teman-teman memasukkan nilainya apa aja. Nah, kode mapelnya tuh ada 4 ya, 4 saya jangan lupa petik 0001. Kita petik 1, kemudian koma, namanya misalkan fisika. Fisika ya, fisika, kemudian tutup kurung semikolon, enter. Satu baris sudah dibuat. Kita mau buat lagi misalkan, kita mau buat 002, karena itu boleh harus diisi, kita buat biologi misalkan. Biologi. Bentar, sudah dibuat, kita mau buat lagi misalkan. Kita mau buat lagi eh ketiga kita buat bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, kita ntar sudah dapat. Dan baris sudah dibuat. Untuk menampilkan data yang sudah kita buat, kita buat select ya. Select tadi from mata pelajaran. Mata pelajaran. Daftar. Nah, jadi sudah keluar ya kode mapelnya 001 itu fisika, 002 itu mapelnya biologi, kemudian 003 adalah bahasa Inggris. Dan kita sudah menyisipkan data ke dalam tabel mata pelajaran. Nah, jadi misalkan kita mau selanjutnya kita menyisipkan data dalam tabel relasi. Nah, jadi teman-teman sama. Kita buat insert itu di sini teman-teman ganti tabel relasi tadi yaitu guru underscore ngapel. Kemudian values-nya berapa? Values-nya pertama yaitu eh, ada ID ya. ID-nya tiga. Ada tiga. Nah, ada tiga size. Jadi 3 byte kita buat misalkan A01. Kemudian kita masukkan ID gurunya 122501111 misalkan 1. Kemudian untuk kode mapelnya misalkan dia ngajar fisika atau biologi. Oh, biologi deh 000.
enter. Dan baris sudah dibuat. Misalkan kita mau menampilkannya, select all from guru ngapel. Misalkan kita ingin menampilkan data yang sudah kita sisipkan, yaitu select all from, contohnya apa? Guru ngapel. Sudah dibuat. Kemudian dan data sudah dimasukkan atau disisipkan di dalam tabel ketiga, yaitu tes baru, yaitu guru dan mata pelajaran ini terdiri dari ID dari primary key guru mapel sendiri, kemudian ID guru merupakan foreign key dari tabel guru dan juga kode mapel foreign key dari primary dari tabel mata pelajaran. Seperti ini. Baiklah, sekian dari saya. Bagaimana saya melakukan dari awal tadi ya, dari konseptual, kemudian saya melakukan pengembangan fisiknya itu ada DDL dan juga yang terakhir DML. Bagaimana saya memanipulasi atau melakukan perubahan pada data. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.